Saya merespon pertanyaan Pak Mir Ali tadi. Kalau kita melihat yang namanya pendidikan bisa sukses itu kan menyatunya antara pendidikan di keluarga, di masyarakat, dan di lembaga formal. Ini yang tidak sinkron semua. Jadi mestinya kan ada kesinkronan antara pendidikan di rumah, pendidikan sekolah atau madrasah, dan pendidikan di masyarakat, di tempat ibadah, dan di warga kita. Jadi mamanya kalau guru-guru kita ngajari sapalah tetanggamu, tetapi kalau orang tua nggak mendukung kan juga susah. Mereka hanya tiduran di rumah, malas gerak di kamar, cuma duduk-duduk, kan gagal tuh pendidikan di sekolah maupun di rumah. Belum lagi di masyarakat. Nah, yang namanya kalau dulu orang kan ya kudu harus diingatkan anak-anak kita itu di masyarakat kita. Kita itu kan semakin ke sini kan semakin egonya yang diperkuat. Jadi menyapa, senyum pada tetangga itu kan tidak tidak kuat sekarang ini. Itu yang pertama. Jadi kalau ini dibawa ke konsepnya Ki Hajar Dewantara kan yang namanya tripusat pendidikan ya di tiga tempat itu. Di masyarakat ada, di keluarga ada, di sekolah atau madrasah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang dipakai oleh Kemendikbud, nah ini kan ada Engarso Sungtolodo Ing Madya Mangun Karso Tuturi Handayan ini kan tidak melekat. Tidak semua melakukan itu. Karena anak-anak muda itu butuh dukungan, butuh contoh. Pertama harus engarso sung tulodo. Apakah dilakukan oleh kita sebagai orang yang ada di sekitar anak muda dan mahasiswa? Ing madya mangun karso. Apa iya kita tidak gembosi semangatnya mahasiswa dan pemuda kan itu. Dan apalagi tuturi handayani, lah ini lebih berat lagi. Apa kita bisa menjadi contoh untuk bisa menggerakkan mahasiswa dan para pemuda itu. Jadi kita kembali ke apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Saya yakin kalau ini diberlakukan dan dilakukan oleh semua masyarakat yang ada di sekitar pemuda dan mahasiswa, saya pikir akan luar biasa. Contoh paling gampang umpamanya kalau di perguruan tinggi kan ada kos-kosan. Nah, mestinya Pak RT itu mestinya kan harus menggretei dalam bahasa Jawa. Harus sering ngomong sama anak-anak kos itu, sapalah tetangga-tetangganya. Nah, ini yang jarang dilakukan oleh Pak RT. Pak RT sibuk sendiri dengan birokrasi yang ada. Nah, ini kan jadi masalah. Kemudian pengurus masjid musala atau tempat ibadah. Kalau pengelola tempat ibadah itu juga bisa nggeretai atau memberikan apa namanya, sering menyampaikan perlu menyapa tetangga dan macam-macam kan luar biasa. Belum lagi kalau sekolah melakukan itu kan luar biasa. Kita itu kan ada kesenjangan antara pengalaman praktek di sekolah, mamanya ketika mau masuk di SD, MI, MTS, SMP, SMA, aliyah itu kan setiap masuk kan harus bersalaman dengan gurunya, kemudian senyum. Ini kan tidak dipraktekkan di masyarakat. Cuek-cuekan gitu loh. Jadi ada kesenjangan pengalaman, pengetahuan, pengalaman sikap, pengalaman praktek itu tidak tidak sinkron antara di sekolah, madrasah, atau di rumah, ataupun di masyarakat. Jadi itu yang paling utama. Terima kasih Mbak Putri.